Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mulyati. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Ahmad Muadin, MPD. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang metode Six Sigma dalam pengendalian kualitas beserta tahapan-tahapannya. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan saya bawakan bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang metode Six Sigma dalam pengendalian kualitas beserta tahapan-tahapannya. Adapun yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama, pengertian metode Six Sigma, yang kedua, prinsip metode Six Sigma, yang ketiga, aspek dasar Six Sigma, yang keempat, faktor-faktor pelaksanaan Six Sigma, yang kelima, keunggulan metode Six Sigma, yang keenam, definisi pengendalian kualitas, dan yang terakhir, pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma. Baik, kita bahas materi yang pertama yaitu pengertian metode Six Sigma. Six Sigma merupakan metode pengendalian dan peningkatan kualitas yang sudah diterapkan oleh perusahaan Motorola dari tahun 1987. Jadi, metode ini dikembangkan oleh William B. Smith, Jr. dan Mike G. Harry pada tahun 1981. Six Sigma ini terdiri dari dua kata, yaitu six yang berarti 6 dan sigma yang berarti sebuah simbol atau lambang standar deviasi dalam statistik yang melambangkan kemampuan suatu proses dan ukuran suatu nilai sigma. Jadi, sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan, dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Nasution tentang Six Sigma, yaitu strategi bisnis untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya karena kualitas yang buruk, dan memperbaiki efektivitas semua kegiatan operasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip metode Six Sigma. Jadi, prinsip dasar Six Sigma adalah perbaikan produk dengan melakukan perbaikan terhadap proses sehingga proses tersebut menghasilkan produk yang sempurna. Jadi, pendekatan Six Sigma ini digunakan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan error dan pengerjaan ulang produk yang akan menghabiskan biaya, waktu, mengurangi peluang mendapatkan pendapatan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Pembahasan yang ketiga yaitu aspek dasar Six Sigma. Jadi terdapat 6 aspek utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen yang ingin menerapkan konsep Six Sigma ini, yaitu yang pertama, benar-benar mengutamakan pelanggan. Seperti misalnya, kita sama-sama menyadari pelanggan itu bukan hanya berarti pembeli, tapi juga berarti rekan kita kerja. Yang kedua, manajemen yang berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan opini atau pendapat tanpa dasar. Yang ketiga, fokus pada proses, manajemen, dan perbaikan. Yang keempat, manajemen yang proaktif. Yang kelima, kolaborasi tanpa batas, artinya kerjasama antar tim yang harus berjalan dengan mulus. Yang keenam, selalu mengejar kesempurnaan. Pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor dalam pelaksanaan Six Sigma. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, dukungan dari top level, di mana Six Sigma ini menawarkan pencapaian yang terukur yang tidak akan mampu ditolak oleh pemimpin perusahaan, yang dikerjakan oleh seorang superstar yang sangat tahu apa yang harus dilakukan di bidangnya. Yang kedua, tim yang hebat. Yang keempat, training yang berbeda dengan yang pernah ada. Nah, jadi anggota proyek Six Sigma ini merupakan mereka yang pernah di training secara khusus sebelumnya.
Yang keempat, alat ukur yang baru. Yang kelima, tradisi perusahaan yang baru, yaitu dengan mempromosikan usaha untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Pembahasan yang kelima yaitu keunggulan metode Six Sigma. Six Sigma ini sebagai program kualitas juga sebagai tool untuk pemecahan masalah. Jadi Six Sigma menekankan aplikasi tools ini secara metodis dan sistematis yang akan dapat menghasilkan terobosan dalam meningkatkan kualitas. Jadi metodologi yang sistematis ini bersifat generik sehingga dapat diterapkan baik dalam industri manufaktur maupun jasa. Nah, keuntungan dari penerapan Six Sigma berbeda untuk tiap perusahaan yang bersangkutan, tergantung pada usaha yang dijalankan. Biasanya Six Sigma ini membawa perbaikan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, serta pengurangan waktu siklus. Pembahasan yang keenam yaitu definisi pengendalian kualitas. Jadi, menurut Bufa, pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produk dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga, apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi dan harap ditentukan bisa tercapai. Sedangkan kualitas menurut As-Sauri merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil tersebut dibutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk mempertahankan, memperbaiki, dan menjaga kualitas dengan cara mengurangi jumlah produk yang rusak sehingga memberi manfaat dan memuaskan keinginan pelanggan. Pembahasan yang terakhir yaitu atau yang ketujuh, pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma. Di dalam pengaplikasian pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma, ada 5 tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap yang pertama, define, measure, analyze, improve, dan yang terakhir control. Yang pertama, define, itu merupakan fase awal dalam Six Sigma, di mana pada fase ini tim akan mendefinisikan keinginan dan kebutuhan konsumen serta membuat perencanaan penyelesaian proyek. Yang kedua yaitu measure atau pengukuran, yang merupakan langkah transisi kunci dalam sebuah proyek, sehingga Six Sigma dalam langkah ini tim akan memformulasikan ulang permasalahan serta memulai pencarian dari akar masalah. Yang ketiga yaitu analis. Analis ini bertujuan untuk pencarian dan analisis terhadap hal-hal berdasarkan root cause yang menyebabkan terjadinya variasi pada sistem atau proses yang berpotensi menimbulkan defects. Yang keempat, improve. Tujuan fase improve adalah untuk mencari dan mengimplementasikan solusi yang akan mengeliminasi penyebab masalah, menurunkan variasi proses, dan mencegah terulang lagi terjadinya kejadian yang sama. Dan yang terakhir yaitu kontrol. Jadi tujuan dari fase kontrol ini adalah memastikan bahwa pelaksanaan implementasi, pengukuran performa proses, dan dokumentasi hasil dari perjalanan secara lancar dan efektif. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang metode Six Sigma dalam pengendalian kualitas beserta tahapan-tahapannya. Mungkin cukup sampai di sini video yang saya buat. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.